salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hari Kamis. Kembali bertemu dengan kami di kegiatan rutin Optimis, obrolan pemilu setiap hari Kamis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Optimis adalah media sosialisasi dan edukasi mengenai pemilu dan demokrasi. Untuk acara Optimis pada minggu ini adalah edisi spesial di tahun baru bulan Januari, kedatangan narasumber yang berbeda. Biasanya saya yang menjadi narasumber, maka hari ini adalah edisi divisi penyelesaian sengketa hukum dan penyelesaian sengketa. Jadi nanti teman-teman staf di sini nanti akan bercerita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu refleksi kinerja tahun 2025 dan program rencana kerja di tahun 2026 divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Baik, hari ini saya kehadiran tamu-tamu yang spesial. Masya Allah. Ada Mbak Nur Hasanah. Beliau ini adalah staf divisi penyelesaian sengketa. Ada Mas Anda, beliau ini adalah staf divisi hukum. Dan ada Mas Aldi Hafifi ya. Nah, beliau ini adalah staf administrasi bidang hukum dan penanganan pelanggaran di sana. Baik, apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semua, melihat kemarin kinerja kita di tahun 2025. Bagaimana kita kerja non tahapan di sana, yang memang tantangan kita itu adalah non budgeter. Tidak ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan kita, tentu itu menjadi tantangan kita tersendiri. Saya akan bertanya kepada kawan-kawan semua. Yang pertama mungkin ke Mbak Hasna dulu ya, kaitannya dengan kemarin divisi penyelesaian sengketa yang dari rencana kerja di tahun 2025 kalau nggak salah ada sekitar 9 ya Mbak? Ada 7 program kerja, karena kemarin itu program dibuat setengah semester semester kedua ya di tahun 2025. Itu masuk di kisaran 75% terkait dengan optimalisasi kinerja kita. Bisa ceritakan Mbak Hasna bagaimana kemarin? Kemarin karena perencanaannya dari pertengahan semester, jadi mungkin bisa dikatakan ya kita kurang maksimal ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya sejak awal tahun mungkin perencanaan kegiatan kita bisa lebih banyak, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, dari 7 kegiatan itu diantaranya adalah yang pertama ada rapat internal divisi, yang itu direncanakan kita adalah setiap minggu dilaksanakan pada hari Senin ya, walaupun pada kenyataannya ya sesuai dengan kebutuhan kita, kembali lagi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan waktu masing-masing, baik dari staf maupun dari Bapak sendiri gitu. Ya, dan alhamdulillah dari Juli berarti ya Pak? Dari Juli sampai Desember kita sudah 9 kali mengadakan rapat internal. Kemudian ada publikasi penyelesaian sengketa, di mana itu kita rutinkan setiap minggu dan publikasinya kita laksanakan setiap hari Jumat. Dan itu dapat terlaksana mulai dari pertengahan tahun ya, walaupun sebenarnya dari pas puasa itu Maret berarti ya, kita juga sudah mulai publikasi lewat YouTube seperti itu. Kemudian untuk inventaris database penyelesaian sengketa itu kita melakukan pengarsipan, digitalisasi. Itu kita mulai dari pemilu 2019 karena di sana kita punya dokumen penyelesaian sengketa sampai dengan 2025. Kemudian ada juga terkait dengan koordinasi dengan stakeholder, karena kan itu kita butuhkan nanti buat persiapan 2027. Kemudian ada juga penyusunan laporan evaluasi penyelesaian sengketa, karena ya walaupun di Banjar ini tidak ada sengketa, tapi kan juga ada permasalahan yang mengarah kepada penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, itu kan juga perlu kita evaluasi isinya apa saja. Kemudian yang tidak terlaksana ini Pak, ya karena kita tidak ada tahapan dan tidak ada anggaran juga. Yang tidak terlaksana yaitu simulasi penyelesaian sengketa, kemudian forum grup diskusi dengan pihak luar, di mana kita membutuhkan masukan dari masyarakat ya untuk perbaikan penyelesaian sengketa kita ke depan. Kemudian untuk simulasi mungkin ya karena mungkin
anggarannya juga tidak ada, kita membutuhkan narasumber dari pihak luar sehingga itu tidak bisa terlaksana. Oke. Baik, terima kasih Mbak Asna. Wah, rupanya banyak juga ya tantangannya di sana. Mungkin terkait dengan simulasi itu nanti akan dimasukkan di program kerja di tahun 2026 ya. Iya, betul. Kaitannya dengan karena di tahun 2025 itu tidak bisa terlaksana. Untuk Mas Anda dari Divisi Hukum bisa ceritakan bagaimana seperti apa? Ya, kalau dari Divisi Hukum sendiri Pak, karena kebetulan saya kan juga CPNS Pak, masih baru masuk di bulan Juni, sehingga untuk terkait masalah birokrasi di pemerintahan juga masih baru, jadi masih belajar juga Pak. Untuk Divisi Hukum sendiri lebih banyak fokusnya kepada penataan database hukum Pak yang pertama. Dan jadi terkait dengan penataran database hukum itu sampai dengan hari ini sudah ada berapa dokumen yang terkumpul Mas? Sampai hari ini sudah ada kurang lebih ada 174 dokumen Pak. Jadi itu sudah ada semua berikut dengan rinciannya beserta dengan dokumen soft copy maupun dalam bentuk hard copy. Karena yang kita tahu sendiri bahwasanya dokumen-dokumen hukum tersebut akan sangat penting di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu harus yang dimintakan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian selain itu di dalam program Divisi Hukum juga ada sosialisasi di media sosial mengenai dengan tajuk Jumat Literasi Hukum Pemilu. Jadi di sini saya yang membuat draft isinya. Pada awalnya saya membuat draftnya, isinya kemudian sekaligus dengan desainnya yang akan ditampilkan di media sosial. Tetapi ya karena keterbatasan saya Pak, saya kalau mendesain itu ya hanya hitam putih ya itu saja. Sehingga pada akhirnya saya lemparkan ke Mas Hafifi seperti itu Pak. Jadi Mas Hafifi yang mendesain secara keseluruhannya, saya yang mendraft saja. Itu juga sesuai dengan bidangnya Mas Hafifi. Selain itu juga ada program-program yang masih belum terlaksana Pak. Terkait masalah yang pertama adalah sama tadi untuk forum diskusi. Baik yang forum diskusi di internal maupun yang melibatkan dengan pihak-pihak luar. Yang mana nanti dari forum diskusi tersebut maka outputnya bisa menjadi hasil sebuah kajian seperti itu Pak, yang mungkin yang bisa dipublikasikan di dalam karya tulis ilmiah yang terindeks seperti itu Pak. Kalau dari Divisi Hukum sendiri Mas Anda, apakah di sana itu di program kerja 2025 penguatan internal itu dilakukan seperti pembuatan SOP dan sebagainya? Nah, oh iya Pak, saya baru ingat juga Pak, karena kan dari Pak Karno sendiri menginginkan adanya penataan administrasi melalui mekanisme yang memiliki dasar hukum, sehingga di situ Pak Karno sudah menyusunkan sebuah draft SOP pada awalnya, yang kemudian itu menjadi aktualisasi saya Pak, aktualisasi untuk pelatihan dasar CPNS saya. Iya, jadi saya menyusun SOP yang pada awalnya saya kira hanya satu SOP Pak. Ternyata itu tidak bisa menjadi hanya satu SOP, terpecah menjadi 3 SOP. Yaitu SOP pengawasan, SOP penanganan pelanggaran, dan SOP laporan pelanggaran pemilu. Oke, baik. Oke, Mas Anda, untuk selanjutnya, ini yang spesial nih, karena otaknya terkait dengan publikasi itu sudah di ranahnya Mas Hafifi. Ya, coba Mas Hafifi ceritakan terkait dengan tugasnya jenengan. Ya, terkait dengan tugas saya itu biasanya saya berkolaborasi sama Mbak Asna, terus sama Mas Anda. Jadi Mbak Asna kadang bikin, Mas ini tolong ya, nanti didesain. Iya Mbak, siap, saya terus tak desainkan Mbak, gitu. Kadang kalau gimana, kalau orang desain itu biasanya itu Pak, tergantung dengan mood. Ya. Tergantung dengan mood juga, karena di sana itu saya pengennya itu ada yang berbeda. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa kawan-kawan bisa ceritakan ini hal-hal menarik apa ataupun tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh kawan-kawan semua terkait dengan refleksi kita di tahun 2025.
bagaimana teman-teman itu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban teman-teman untuk menyesuaikan dengan program yang sudah kita canangkan. Dari Mas Anda ada catatan di sana? Saya yang sesuatu hal yang menarik itu bagi saya ya karena ini birokrasi ini adalah hal yang baru Pak. Karena sebelumnya saya bekerja bisa dikatakan bekerja sendiri yang kemudian hasil kerjaan saya diperiksa oleh atasan saya. Karena saya tidak memiliki rekan kerja pada waktu itu Pak. Nah sekarang di sini ada rekan kerja maka harus adanya kolaborasi di situ Pak. Jadi ketika saya membuat, kadang kan ya itu Pak, males itu sesuatu hal yang pasti Pak. Yang terkadang memang harus dilawan itu Pak. Jadi ketika males, jadi membuat konten asal-asalan, ada Mbak Hasna yang kemudian memberikan sebuah koreksi. Tantangannya berarti malas itu ya? Iya Pak, tantangannya sebenarnya lebih ke malas Pak. Kemudian untuk mendesain juga sudah dibantu tadi oleh Mas Hafifi. Tapi kaitannya dengan tugas-tugas seperti pembuatan SOP, digitalisasi dokumen, arsiping dan sebagainya, tidak ada kendala atau? Ya itu tadi Pak kendalanya Pak. Kendalanya di sana ya. Malas itu ya. Berarti resolusinya di 2022 menghilangkan rasa malas itu Mas Danda. Bukan menghilangkan Pak, melawan Pak. Karena malas itu tidak bisa dihilangkan Pak, hanya bisa dilawan. Oke, Mbak Hasna, ada catatan-catatan di sana nggak di 2025? Ya kalau dari dari 7 rencana kegiatan kemudian 5 yang terlaksana, sebenarnya dari 5 itu yang menurut saya cukup pada tantangan adalah kaitannya dengan pengarsipan Pak, digitalisasi. Karena kan pertama saya di Banjar juga tidak sejak awal, maksudnya dari pemilu 2019 tapi dari pilkada 2024, jadi kan banyak dokumen yang tidak ada di saya gitu. Dan ternyata pun ketika ditelusuri juga ya dokumennya seperti itu Pak, pada berantakan di mana-mana. Jadi tantangan saya itu Pak. Berarti evaluasi kita di 2025 kaitannya dengan arsip-arsip dokumen itu adalah pengumpulan di sana ya. Jadi mungkin evaluasi kita kedisiplinan dari masing-masing pihak terkait dengan pengumpulan data-data dokumen hukum di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara di sana ya. Itu menjadi PR kita. Baik, mungkin teman-teman sahabat Bawaslu perlu ketahui bahwa Mas Anda, Mbak Hasna bisa dibilang ini orang baru di Kabupaten Banjarnegara ya. Walaupun kayak Mbak Hasna ini terkait dengan di Bawaslu, beliau dulu itu bertugas di Kebumen. Terus setelah P3K itu penugasan di Banjarnegara. Sedangkan Mas Anda ini posisinya itu CPNS di tahun 2025. Aslinya itu Jawa Timur ya? Aslinya Lombok Pak. Oh Lombok. Terus penugasan di Banjarnegara. Dari Mas Hafifi, ada nggak tantangannya? Apakah mungkin Mbak Hasna, jalukane angel-angel gitu kan? Mas Anda ngasih draftnya itu mentah dan sebagainya, ada nggak? Enggak sih, saya rasa kita udah cukup baik Pak untuk berkolaborasi. Jadi saya malah mengenakan saya. Kalau desain itu bahannya udah ada, saya tinggal seset gitu doang. Jadi nggak ada masalah ya untuk kerja tim di sana ya. Oke, baik, mungkin itu. Tapi ini mungkin Pak, talent itu video Pak. Gimana? Jadi ya talentnya masa itu aja Pak. Kadang-kadang ya gantian Pak. Mas Hafifi kan selama ini selalu di belakang kamera Pak. Jadi sekali kan memang harus tampil di depan kamera. Saya ini nih wajah-wajah yang melakukan desain bertanggung jawab terhadap publikasi. Nanti kalau talentnya saya Mas, yang kameranya itu yang biasanya ngesutnya itu loh. Oh itu tenang, ada tim teman-teman dari ada Mbak Galuh loh Mas. Dan Mas Hafifi ini terkait dengan kreatif itu tidak hanya di divisi HPS saja kan, tetapi di masing-masing sosialisasi di masing-masing divisi itu juga beliau itu juga membantu di sana posisinya kan. Dan itu memang bukan pekerjaan mudah untuk mendesain. Karena biasanya orang mendesain itu rata-rata itu terpaku dengan background.
Bahkan kecenderungan terkait dengan warna, dominasi warna terkait dengan kesukaan dan sebagainya itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk seorang desain grafis di sana kan, untuk pembuatan background video, terus tema-tema konten dan sebagainya itu memang menjadi tantangan tersendiri. Baik teman-teman semua, itu adalah cerita yang menarik di tahun 2025. Sekarang kita ngobrolin terkait dengan rencana kita di tahun 2026. Rencana kerja sudah kita buat, kemarin kita sudah rapatkan, lumayan banyak program di sana. Paling banyak. Ada 22 program kegiatan ya. Iya, Pak. Belum itu nanti sub kegiatannya yang dalam 1 tahun, dalam 1 bulan itu bisa 1 atau 2 kali di sana. Mungkin kita akan bahas itu dari siapa dulu nih untuk bercerita terkait dengan rencana kerja kita di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di tahun 2026. Dari Mas Anda dulu kayaknya, tadi kan dibuka dari Mbak Asna. Ya kalau dari Divisi Hukum Pak terkait masalah program kerja, jadi masih kemudian melanjutkan apa yang belum terlaksana di 2025, yaitu mengenai kajian-kajian hukum, melakukan forum diskusi, dan ini juga kan berkaitan dengan surat instruksi dari Bawaslu RI itu untuk melakukan adanya diskusi ya. Baik itu dengan di dalam internal maupun dengan pihak luar, baik yang kita yang harus keluar kantor ataupun kita mengundang pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar di sini bisa jadi akademisi atau organisasi masyarakat ataupun pihak-pihak masyarakat, mungkin seperti tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, seperti itu Pak. Kemudian juga ada terkait masalah penyusunan SOP Pak. Ini kan juga karena penyusunan SOP ini memang sebuah PR dari tahun 2025 dan juga merupakan salah satu poin yang akan dinilai ketika kita akan mengurus zona integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani, kemudian juga wilayah bebas korupsi seperti itu Pak. Jadi memang SOP ini harus ada. Nah, rencananya memang SOP dari seluruh divisi nanti akan dibuat dan diadakan sosialisasi untuk adanya masukan dari kawan-kawan semua di internal Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Kemudian nanti juga ada terkait masalah BIMTEK Pak, ataupun di sini workshop seperti itu mengenai regulasi-regulasi baru yang ada di pemilu, khususnya di dalam Perbawaslu. Mungkin BIMTEK sama simulasi di sana ya. Iya. Kalau boleh bertanya kaitannya dengan penambahan kapasitas di kegiatan BIMTEK dan simulasi itu bagi Mas Anda seberapa pentingkah untuk kegiatan tersebut untuk pengetahuan teman-teman di tataran staf? Ya bagi saya kalau sebuah BIMTEK ataupun workshop ataupun simulasi di situ Pak, itu sebuah menjadi hal yang penting. Yang mana ketika dalam perkuliahan kan kita mendapatkan sebuah materi, tapi ketika kita tidak pernah mensimulasikannya, minimal mensimulasikan Pak. Walaupun itu semua sudah dipersiapkan gitu, alurnya sudah ada semua, itu kita sudah tahu mau harus apa ketika nanti terjadi hal-hal yang memang misalkan ada terkait masalah penanganan pelanggaran, ada laporan. Nanti laporan ini harus seperti apa penanganannya? Siapa yang menerima laporan? Kemudian bagaimana proses selanjutnya? Jika itu dalam tatarannya dalam sebatas teori Pak, bayangan setiap orang bisa berbeda-beda. Ketika itu dilakukan simulasi, maka bayangan dari setiap orang itu bisa disatukan. Walaupun nanti ketika terjadi kasus yang memang real di lapangan, itu bisa jadi berbeda Pak. Karena kan kasus yang terjadi real itu pasti akan berbeda dengan yang namanya simulasi yang skenarionya sudah disiapkan. Oke. Mas Aldi Hafifi, dari program kerja itu kan di divisi HPS itu dari 22 itu apakah hanya sebatas catatan rencana kerja atau memang ada goal seperti mungkin dalam catatan jenengan yang sudah jenengan siapkan itu kayaknya. Jadi di sana ada catatan-catatan apa kalau yang untuk sesuai dengan tugas jenengan di sana? Kalau sesuai di tugas saya itu Pak, paling catatannya ya kayak saya kendalanya paling itu sih Pak, cuman bahan aja sih, bahan ya. Selama ini saya dienakan dengan Mbak Asna sama Mas Anda Pak. Jadi
bahannya udah ada, saya tinggal itu doang. Kalau terkait dengan tupoksinya Mas Hafifi, itu berarti kan juga di bidang administrasi ya di sana ya. Posisinya itu berarti perbantuan seperti apa? Bisa dijelaskan Mas? Kalau di Pak, di saya Pak, mungkin saya itu kayak apa? Di arsip ya, arsip sama dokumentasi. Ya, terus pembuatan mungkin seperti edit SOP dan sebagainya. Berarti lebih banyak. Iya. Berarti lebih banyak membantu di posisinya Mas Anda sama Mas Jenny. Oh iya. Mas Jenny ya di sana. Oke, mungkin untuk tambahan Mbak Hasna, dari sekian banyak gitu kan, sekian banyak, jadi luar biasa itu 22 program kegiatan yang kita buat ini. Seperti apa menurut Mbak Hasna, dan bagaimana untuk kita bisa meraih ke 22 itu bisa kita kerjakan seperti itu. Ya, kalau kita berkaca dari kegiatan 2025 yang dari tadi 7 kegiatan kemudian 5 terlaksana, ya saya optimis 22 ini ya paling tidak 80% bisa terlaksana Pak. 80%? Minimal. Kalau 2025 itu 71% kita bisa laksanakan. Di program kerja kita 2026 itu 85%. Ada poin-poin apa Mbak yang menarik di rencana kerja divisi HPS di 2026 ini? Yang menarik pertama untuk 2026 ini kita lebih fokus ke peningkatan kapasitas ya Pak ya. Karena kan nanti ya kalau tidak ada perubahan jadwal gitu ya Pak ya, 2027 pertengahan kan kemungkinan sudah mulai pemilu. Ya. Gitu. Jadi kan bisa dikatakan ya tahun ini bisa sangat kita maksimalkan untuk peningkatan kapasitas. Makanya tadi juga dari program kegiatan ada yang berkelanjutan seperti publikasi yang tiap minggu dan tiap bulan kita jadwalkan podcast, tapi juga kita fokuskan lebih ke peningkatan kapasitas dari bimbingan teknis dari simulasi penerimaan permohonan, kemudian mediasi, adjudikasi, dan bahkan mungkin yang lebih menariknya lagi nih Pak, karena kita belum pernah ada penyelesaian sengketa, kita merencanakan ada studi banding. Nah itu menurut saya yang paling penting Pak. Karena kita bisa langsung berkomunikasi dengan mereka-mereka yang sudah pernah melaksanakan gitu. Karena antara yang sudah melaksanakan hanya sekedar kita simulasi berdasarkan teori itu berbeda Pak. Berbeda ya. Jadi harapannya di tahun 2026 ini kita bisa studi banding ke mungkin kabupaten mana yang memang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelesaian sengketa baik adjudikasi, mediasi di sana ya. Oke, baik teman-teman semua, mungkin ada tambahan lagi kaitannya dengan catatan kita di rencana tahun 2026. Ada yang menambahkan? Mungkin sudah cukup tadi itu Pak yang disampaikan. Ada yang menarik sebenarnya dari program-program 2026 itu tidak hanya penguatan kapasitas internal saja kan, tetapi diskusi dan kajian-kajian itu menjadi titik poin kita. Karena bagaimanapun kita lembaga Bawaslu di sana setelah kita melaksanakan tahapan-tahapan pemilu di 2024 ini tentu banyak catatan-catatannya kan. Harapannya dari kajian-kajian yang kita laksanakan itu akan menambah khasanah pengetahuan kita, juga sebagai bahan literasi ketika nanti katakanlah kayak di programnya Mas Anda di literasi Jumat literasi ya, Jumat literasi ya di sana. Terus di 2026 JDIH menjadi program nggak Mas? Oh iya, JDIH juga tetap pastinya menjadi program Pak. Jadi tapi kan JDIH akan berjalan ketika ada dokumen-dokumen hukum di situ seperti surat keputusan ataupun nanti termasuk dalam perjanjian kerjasama ataupun nota kesepakatan, nota kesepahaman seperti itu Pak. Oke. Cerita yang menarik untuk rencana di tahun 2026 ini dengan target 85% ya dari 22 kegiatan ini yang harapannya nanti kita bisa laksanakan bersama-sama. Mungkin ini sudah mendekati mau
akhir dari obrolan kita, ada nggak harapan-harapan teman-teman semua di tahun 2026 ini? Baik itu terkait dengan kelembagaan, kerja tim, ataupun hal yang lain dari teman-teman. Dari Mas Afifi dulu, apa harapannya? Harapannya sih masyarakat lebih sadar hukum pemilu, Pak. Amin, amin, luar biasa itu. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu lah. Mari digencarkan sosialisasi. Mbak Hasna, dari Mbak Hasna, apa harapan di tahun 2026? Ya, harapan 2026 kita secara kerja tim bisa lebih solid, Pak. Karena nanti ketika 2027 kan ibarat tahapan sudah mulai padat, bukan padat sih, tapi tahapan sudah dimulai, otomatis kan kerjaan sudah lebih banyak dibanding sekarang. Jadi kerja tim bisa lebih terjaga. Kemudian dengan fokus kita di peningkatan kapasitas tahun ini, harapannya bisa menjadi bahan kesiapan kita untuk pemilu mendatang. Dari Mas Anda? Kalau saya harapannya ada 2, Pak. Yang pertama, diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Yang kedua, semoga ada kasupatnya tahun ini, Pak. Amin. Karena Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini sudah menuju satker ya. Menuju satker dan juga memang sangat dibutuhkan, Pak. Oke. Nanti biar saya, Mbak Hasna dan Mas Afifi nggak saling tunggu, Pak. nggak ada yang mau maju duluan, nggak ada yang mau berinisiatif duluan untuk mengambil itu, saling lempar. Dah gimana enaknya gitu. Dengan adanya Kasubag kan ini bisa lebih enak, Pak. Nanti Kasubag aja yang membagi. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih kawan-kawan semua atas obrolan kita di hari Kamis ini. Ini adalah obrolan yang menarik dan harapannya dari harapan-harapan doa yang sudah kita ucapkan semoga menjadi hal yang positif dan terkabul nanti terkait dengan rencana kita di tahun 2026. Kawan-kawan, sahabat Bawaslu semuanya, itu obrolan kita dengan teman-teman di balik layar di divisi hukum dan penyelesaian sengketa dari Mas Anda, Mbak Hasna dan Mas Afifi terkait dengan cerita-cerita baik refleksi maupun rencana kerja di tahun 2026. Untuk selanjutnya, ini adalah yang untuk penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah setia melihat dan menonton channel Optimis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Jangan lupa subscribe channel Bawaslu Banjarnegara, dan kalau memang itu adalah bermanfaat, like, share, dan komen itu sangat kita nantikan. Masukan dari sahabat Bawaslu semuanya, baik itu kritik, saran, masukan, itu sangat kami harapkan. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kepemiluan, demokrasi, itu bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semua, Mbak Hasna, Mas Anda dan Mas Afifi, juga kepada sahabat Bawaslu semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya dengan tema yang tentu sangat berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.